Pada tahun 2028, ketegangan di kawasan Asia Tenggara mencapai puncaknya. Australia, yang sejak lama memandang Papua sebagai wilayah strategis untuk kepentingan geopolitiknya, mulai menunjukkan sikap agresif terhadap Indonesia. Sebuah gerakan separatis yang didukung secara diam-diam oleh Canberra muncul di Papua. Mereka menyebut diri mereka Gerakan Merdeka Papua Barat, GMPB, dengan tujuan mendeklarasikan kemerdekaan dari Indonesia. Indonesia, yang sedang berusaha memperkuat ekonominya pasca pandemi global, merasa terjepit. Tidak hanya menghadapi tantangan internal seperti korupsi dan infrastruktur yang masih tertinggal, tetapi juga tekanan eksternal dari negara-negara besar yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan mereka sendiri. Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Australia, melihat Indonesia sebagai negara yang rentan dan dapat dimanfaatkan untuk memperluas pengaruh mereka di kawasan Indo-Pasifik. Namun, ada satu kekuatan global lain yang memiliki pandangan berbeda, Rusia. Dalam beberapa dekade terakhir, hubungan Indonesia-Rusia semakin erat, terutama dalam bidang militer. Ketika Indonesia mengajukan permintaan bantuan kepada Moskow untuk memperkuat pertahanannya, Presiden Rusia saat itu, Vladimir Putin, melihat peluang emas, mendukung Indonesia tidak hanya akan memperkuat posisi Rusia di Asia Tenggara, tetapi juga menjadi pesan kuat kepada Barat bahwa Rusia masih menjadi pemain utama di panggung dunia. Pada bulan Januari 2028, GMPB melakukan serangan besar-besaran terhadap fasilitas militer Indonesia di Jayapura. Mereka menggunakan senjata canggih yang diyakini berasal dari Australia, termasuk drone tempur dan rudal anti-pesawat portabel. Serangan ini menewaskan puluhan tentara Indonesia dan membuat pemerintah Jakarta marah besar. Presiden Indonesia, Joko Widodo, yang memimpin periode ketiga setelah amandemen konstitusi, segera menggelar rapat darurat dengan jajaran kabinet dan pimpinan militer. Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI melaporkan bahwa armada pesawat tempur Indonesia yang sebagian besar terdiri dari F-16 Fighting Falcon dan Sukhoi Su-30 Mk-2 mulai menua dan kesulitan mengimbangi teknologi modern yang digunakan oleh separatis. Sementara itu, anggaran pertahanan yang terbatas membuat pembelian alutsista baru menjadi sulit. Di tengah kebuntuan, Menteri Pertahanan mengusulkan untuk meminta bantuan kepada Rusia. Hubungan baik antara kedua negara selama beberapa dekade terakhir memberikan harapan bahwa Moskow mungkin bersedia membantu tanpa syarat politik yang rumit. Setelah diskusi panjang, Presiden Jokowi akhirnya mengirim delegasi tinggi ke Moskow untuk bernegosiasi. Delegasi Indonesia diterima langsung oleh Putin di Kremlin. Pertemuan berlangsung tertutup selama 3 hari. Di sana, Indonesia meminta bantuan berupa 2 skuadron pesawat tempur generasi kelima Su-57 Velon, jet siluman tercanggih milik Rusia. Selain itu, Indonesia juga meminta pelatihan intensif bagi pilotnya serta dukungan logistik jangka panjang. Putin awalnya ragu karena transfer Su-57 kepada negara non-NATO adalah langkah yang sangat sensitif. Namun, setelah mendengar presentasi intelijen tentang peran Australia dalam mendukung separatis Papua, dia memutuskan untuk menyetujui permintaan tersebut. Baginya, ini adalah kesempatan sempurna untuk menunjukkan kekuatan Rusia di kawasan Indo-Pasifik sambil melemahkan pengaruh Barat. Kesepakatan pun disetujui. Rusia akan memberikan 2 skuadron Su-57, total 24 unit, kepada Indonesia secara gratis sebagai bentuk solidaritas strategis. Sebagai imbalannya, Indonesia harus memastikan bahwa Rusia mendapatkan prioritas dalam proyek-proyek infrastruktur energi di masa depan. Beberapa bulan kemudian, pesawat-pesawat Su-57 tiba di Pangkalan Udara Iswahyudi, Madiun. Pilot-pilot terbaik TNI AU telah menjalani pelatihan intensif di Rusia dan siap untuk mengoperasikan jet-jet tersebut. Operasi yang diberi sandi langit biru pun dimulai. Pada pagi buta tanggal 15 Juli 2028, GMPB melancarkan serangan besar-besaran lainnya, kali ini menargetkan instalasi minyak dan gas di Sorong. Mereka yakin bahwa Indonesia tidak akan mampu merespons dengan cepat
karena kekurangan armada udara yang memadai. Namun, mereka salah. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 2 skuadron Su-57 lepas landas dari Madiun menuju Papua. Jet-jet siluman itu meluncur tanpa terdeteksi oleh radar separatis maupun sistem pertahanan udara Australia yang diam-diam mendukung operasi tersebut. Ketika Su-57 mulai meluncurkan serangan presisi menggunakan rudal hipersonik R-37M, barisan separatis hancur total. Drone-dronenya dihancurkan dalam hitungan detik, dan markas-markas mereka diluluh lantakkan. Australia, yang awalnya percaya diri bahwa Indonesia tidak akan bisa melawan, mulai panik. Media internasional ramai membahas kemunculan Su-57 di langit Papua. Para analis militer menyebutnya sebagai perubahan paradigma dalam dinamika kekuatan regional. Bahkan Pentagon mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik ini. Sementara itu, Indonesia tidak hanya bertindak secara militer. Dengan dukungan Rusia, Jakarta meluncurkan kampanye diplomasi besar-besaran di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Dokumen-dokumen rahasia yang diperoleh intelijen Indonesia menunjukkan bukti nyata bahwa Australia secara aktif mendukung separatis Papua, termasuk transfer senjata dan pelatihan militer. Dunia internasional mulai mengambil sikap. Negara-negara ASEAN yang awalnya ragu-ragu, akhirnya mendukung Indonesia secara penuh. China, yang memiliki hubungan dekat dengan Rusia, juga ikut menyuarakan dukungan untuk kedaulatan Indonesia. Tekanan diplomatik ini membuat Australia terpojok. Pada akhir Agustus 2028, Perdana Menteri Australia dipanggil ke sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Dihadapkan pada bukti tak terbantahkan dan tekanan global, Australia akhirnya mengumumkan penarikan semua dukungan terhadap GMPB. Separatis Papua kehilangan momentum dan mulai runtuh. Setahun setelah operasi Langit Biru, stabilitas di Papua mulai pulih. Indonesia berhasil mempertahankan integritas wilayahnya tanpa harus melibatkan konflik skala besar. Dukungan Rusia melalui transfer Su-57 menjadi titik balik yang menentukan dalam sejarah modern Indonesia. Hubungan Indonesia-Rusia semakin erat. Kerjasama di bidang militer, energi, dan teknologi berkembang pesat. Sementara itu, reputasi Australia di kawasan Indo-Pasifik hancur. Banyak negara di kawasan mulai mempertanyakan niat sebenarnya Canberra di balik retorika kebebasan navigasi yang sering mereka gaungkan. Di langit biru Indonesia, Su-57 Phelon terbang dengan gagah. Mereka bukan hanya simbol kekuatan militer, tetapi juga cerminan tekad bangsa untuk mempertahankan kedaulatan dan martabatnya di mata dunia.